Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi di hari ini pelajaran Qawaidul I'rab karya Al-Imam Ibn Hisham rahimallahu taala. Setelah selesai dari pertemuan sebelumnya bab 2, maka di pertemuan ini kita masuk di bab 3. Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-babus tsalits, bab yang ketiga. Bab yang ketiga dalam pembahasan kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab. Fi tafsiri kalimatin yahtaju ilaiha al-mu'rib. Fi tafsiri kalimatin yahtaju ilaiha al-mu'rib, bukan mu'rab, mu'rib. Bab ketiga ini berisi tentang tafsir, penjelasan penjelasan kalimat, kata-kata. Jadi pembahasannya kata, bukan lagi jumlah. Yahtaj, yang dibutuhkan, ilaiha, kepadanya, al-mu'rib. Al-mu'ribu fa'ilnya. Yang al-mu'ribu orang yang mi'rab, yahtaju ilaiha, butuh kepadanya. Yang orang yang i'rab butuh kepadanya. Jadi ini pembahasan seperti ya kamus dalam i'rab kosakata. Iya. Tapi kalau bilang kalau di sini yang belum tafsirkan adalah yang dibutuhkan oleh si mu'rib. Berarti yang keluar daripada kebiasaan yang biasa di i'rab. Belum bilang wahai asyruna kalimah. Dalam bab 3 ini beliau akan membahas hanya 20 kata. 20 kata saja yang dibutuhkan oleh siapa? Al-mu'rib, orang yang mengi'rab. Wahya thamaniyat anwa, 20 kata ini dibagi menjadi 8 jenis. Yaitu dikelompokkan menjadi 8 jenis. Jadi kita akan bahas ini 20 kata. Dikelompokkan dalam 8 pembahasan, 8 jenis. Adwa salah satunya maja'ala wajhin wahid wahwa arba'ah, yang ada 20. Yang pertama adalah apa yang datang di atas satu sisi i'rab, dan dia ada 4. Dia ada 4 kata. Adwa qattun, qat bifatil qaf, di fathah qafnya, wa tasdidit ta, di tasdid ta-nya, qattu, wa dhammiha fi lughah al-fusha fihin, di dhammah pada bahasa yang paling fasih pada qat. Apa i'rabnya? Ini hiya dharfun listigraqi ma madha minaz zaman. Jadi qat itu i'rabnya ternyata dzaraf. Ini dibutuhkan oleh orang mu'rib, orang yang mengi'rab. Dan sering keluar qat. Itu i'rabnya dia dzarfun listigraqi ma madha minaz zaman. Dia dzaraf untuk memasukkan seluruh apa yang telah lewat dari waktu. Misalnya antum bilang ma fa'altu qat. Apa artinya? Saya tidak pernah melakukan sebelumnya sama sekali. Jadi sebelumnya itu tidak pernah dilakukan. Kan dia memasukkan seluruh apa yang telah lewat dari waktu. Paham kan? Jelas ya? Sebelumnya tidak pernah begitu. Memasukkan sebelumnya, kan bilang ma fa'altu, ma akaltu, saya belum makan. Ya kan? Bisa saja sekarang, sebelumnya apa? Melakukan. Paham kan? Tapi kalau belum sama sekali sebelumnya, itu bisa ditambahkan huruf apa? Bisa ditambahkan apa? Qad. Dzarfun listigraqi ma madha minaz zaman. Dzaraf untuk memasukkan seluruh apa yang telah lewat dari waktu. Karena yang akan datangkan abadan amadan. Abadan amadan. Ma fa'altu abadan. Saya tidak akan melakukannya selama-lamanya. Kalau itu kan yang akan datang. Kalau ini apa? Ma madha. Iya, ma madha. Jelas ya? Taqul ma fa'altu qad. Saya tidak pernah melakukannya. Wa qaulul amah, ucapan orang umum, orang awam, la af'aluhu qad lahnun. Ini salah. Ini lahan.
Ini kesalahan. Kenapa bisa salah ini? Kan ini fi'il mudhari, bertentangan dengan maknanya apa? Qad. Ya kan? La af'aluhu qad, saya tidak akan melakukannya. Sama sekali saya tidak akan melakukannya. Ini lahan. Ini salah. Kenapa bilang salah? Karena maknanya dia adalah dzarfun istigraqi ma madha minaz zaman. Paham ya? Dia berlaku terhadap apa yang telah lewat, bukan terhadap apa yang akan datang. Paham gak ini? Mudah saya. Ini kan cuma penjelasan kata. Asani yang kedua, kan 4 huruf. Yang kedua, aud bi fathi awalihi wa tathlithi akhirih. Di fathah awalnya dan boleh 3 bacaan akhirnya. Tathlith 3 bacaan akhirnya. Audu, audo, audi. Boleh. Awalnya di fathah a. Aud. Huruf dotnya boleh 3 bacaan. Boleh di dhamma, boleh di fathah, boleh di kasroh. Apa maknanya aud? Audo, audi, audu. Wa huwa darpun listigraqi ma yustaqbal minaz zaman. Ini lawan dari qad. Ya, semakna dengan abada, amada. Paham kan? Dia adalah dharab. I'rabnya juga tetap dharab. Berarti nanti kan maf'ulun fi. Qad tadi itu maf'ulun fi, dharab i'rabnya. Untuk memasukkan seluruh apa yang akan datang dari waktu. Wa sumiyaz zaman auda. Bahkan waktu itu dinamakan apa? Az-zaman dinamakan juga apa? Audon. Kadang li'annahu kullama dhahabat minhu muddah awadatha muddatun ukhra. Karena kenapa zaman dinamakan audon? Karena setiap kali berlalu satu waktu maka akan diganti oleh waktu yang lain. Berlalu tahun kemarin maka diganti oleh tahun ini. Antum paham ini? Makanya zaman dinamakan juga dengan apa? Aud. Ini adalah zaman. Maksudnya ini adalah audo. Sama. Iya. Auli annahu yu'awwidu ma salaba fi za'mihim. Atau menggantikan apa yang telah hilang dalam sangkaan mereka. Taqul la af'aluhu aud. Ini yang pas. Kalau tadi kan la af'aluhu qad, enggak pas. Tapi kalau antum bilang la af'aluhu aud, bisa. Paham kan? Karena ini menunjukkan apa akan datang. Fa in adaftahu nasabtah. Kalau antum idofakan, antum nasab audal aidin, yaitu abadal abidin, amadal amidin, sama. Kalau antum idofakan pada lafaz misalnya antum nasab, ya kan tadi kan boleh 3 bacaan. Audo, audi, audu, kan begitu. Tapi kalau antum idofakan maka boleh dia dinasab audal aidin, kama taqul daharud dahirin, abadal abidin, amadal amidin, semua itu sama. Iya. Wa kadzalika abada. Lihat, kalau ini kan mudah kalau yang ini. Demikian pula abada taqulu fi hadzaful istigraqi ma yustaqbal minaz zaman. Dia adalah dzaraf untuk memasukkan apa yang akan datang berupa waktu. Makanya dibilang selama-lamanya tapi akan datang. Paham kan? Iya, bukan yang telah berlalu. Tapi untuk apa hal yang akan datang. Jadi audo ini sama dengan abada. Sama juga dengan amada. Masuk semuanya di situ. Paham kan? Selesai. Asalit yang ketiga, ajal. Ini juga. Ajal. Sudah qad, aud, ajal. Bisukunil lam. Disukun lamnya. Wa harfun litasdikil khobar. Masya Allah. Itu ajal. Itu huruf. Dia huruf. Untuk membenarkan khobar. Maksudnya khobar di sini adalah kalimat khobariyah. Kalimat apa? Khobariyah. Alhamdulillah. Khobar artinya apa? Kalimat apa? Kalimat khobariyah, bukan khobarnya mubtada. Maksudnya ada orang beritakan sesuatu berupa jumlah khobariyah, kemudian jawabannya ajal. Misal, ja'a Zaidun, ajal. Betul. Paham kan? Iya, kalimat untuk membenarkan berita. Paham kan? Jumlah apa? Khobariyah. Wa ma ja'a Zaid. Zaid tidak datang. Ajal. Fataqulu ajal ay sadaqta, yaitu kamu benar. Kamu apa? Benar. Lihat, bukan khobar dari mubtada. Antum paham kan? Bukan khobar dari mubtada, tapi yang diingin dengan khobar apa? Yaitu bukan apa? Insya.
bukan insya, bukan jumlah tolabiyah. Jelas ya? Jadi itu yang perlu dipahami. Iya, itu yang ketiga. Ar-rabi yang keempat, bala. Sering kita dengar bala. Iya. Apa artinya? Apa penggunaannya bala? Huwa harfun li ijabil manfi. Itu ternyata bala itu huruf untuk menjawab yang dinafikan. Iya. Belum bilang mujarradan kana nafyu. Iya, mujarradan kana nafyu. Apakah penafian itu kosong? Maksudnya di sini kosong dari istifham. Apakah penafiannya kosong dari istifham? Nah, contohnya za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Lihat, perhatikan. Alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Apa jawabannya? Kul, katakanlah, bala wa rabbi latub'atsun. Sebenarnya kan bala maknanya sama dengan na'am, tapi dia jawaban untuk apa? Nafi. Apakah digandengkan dengan istifham atau digandengkan dengan tidak digandengkan dengan istifham? Antum bisa paham ini? Jadi ini penggunaannya sama-sama artinya na'am. Paham kan? Sama, tapi beda penggunaannya. Ini huruf untuk menjawab apa? Penafian. Mujarradan kana nafyu. Apakah penafiannya itu adalah kosong? Maksudnya kosong dari istifham. Seperti ini, za'amal ladzina kafaru alla yubatsu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Dibilang kul bala. Jawab dengan bala. Wa rabbil latub'atsun. Aw makrunan bil istifham. Atau dia digandengkan dengan apa? Istifham. Digandengkan dengan istifham. Contoh, alastu bi rabbikum. Penafian kan? Alastu bi rabbikum. Ada penafiannya? Ada laisa. Ada paham ini? Beda ada penafiannya. Iya. Nah, contoh alastu bi rabbikum, qalu, mereka bilang apa jawabannya? Bala. Iya kan? Ai bala anta rabbuna. Selesai yang keempat. Ini satu sisi. Asan yang kedua, maja'ala wajhain. Apa yang datang dalam dua sisi i'rab. Ini mulai naik nih. Kalau tadi kan satu sisi semuanya. Pokoknya qad, dot, 5 mabdal istigraki ma mabda minaz zaman. Out, darab, istigraki ma mabda minaz zaman. Ma yastaqbil minaz zaman. Ya kan? Antum dikatakan i'rabnya siapa lagi? Siapa? Ajal. Untuk menjawab apa? Harf. Menjawab apa? Litasdiki al-khabar. Kalau bala, ini dia adalah jawaban nafi. Sekarang naufani jenis kedua. Maja'a ala wajhain. Apa yang datang di atas dua sisi i'rab. Wa huwa idza, yaitu idza. Ini idza ternyata dua sisi i'rab. Fataratan yuqal fiha, maka kadang dikatakan padanya dzarfun mustaqbal khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi. Ini yang pertama. Kadang dia dikatakan idza, i'rabnya dzaraf yang bermakna mustaqbal, akan. Dzaraf yang bermakna akan, khafidun li syartihi, menjar syaratnya. Ya kan setelah idza kan fi mahalli jarrin. Udah lewat kan di bab 1, di bab 2. Di bab 1 atau bab 2? Nah, bab 1. Yang jumlah memiliki mahal. Mahal yang terletak setelah idza, apa mahalnya? Jar kan? Makanya dibilang khafidun li syarti. Dia menjar syaratnya. Menjar apa? Syaratnya. Mansubun bijawabi. Dan dia menasab jawabannya. Ini dia. Dia menjer syaratnya dan menasab apa? Jawabannya. Dan menasab jawabannya. Misalnya antum katakan gini, idza jaa Zaidun akramtu. Idza jaa Zaidun akramtuka. Antum bilang apa? Idza jaa Zaidun akramtuka. Idza antum bilang apa? Idza dzarf mustaqbal khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi. Terus jaa Zaidun fi mahalli jarrin. Apa? Fi'il syarat. Kan mudhafun ilaih. Iya, mudhafun ilaih.
Iya, karena mudhaf yaitu idza menjar mudhaf ilaih yaitu jaa Zaid. Wa akramtuka. Ini jawabnya idza. Terus fi mahalli nasbin jaban syarat. Jadi ternyata begitu. Paham kan? Jadi dia kan idza ini syartiyah tapi ghair jazm. Idza ini kan syartiyah tapi tidak menjazm. Karena dia tidak menjazm, jadi i'rabnya itu begitu. Ternyata kalau fi'il syaratnya namanya fi mahalli jarin, jawaban syaratnya fi mahalli nasbin. Beda jawabannya sama syaratnya. Anda bisa paham ini? Nah, ini dia yang pertama. Beliau bilang wahada anfa wa arsyaq wa ujaz min qaulil mu'ribin innaha darfun lima yustaqbal minaz zaman. Beliau bilang wahada ini ta'bir ini anfa, lebih bermanfaat. Iya. Karena kenapa dikatakan bermanfaat? Karena ketika antum bilang darfun mustaqbal khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi, itu menerangkan tugasnya. Apa amalannya idza? Oh, ternyata dia menjer syaratnya, menasab jawabannya. Makanya dibilang lebih bermanfaat. Lebih apa? Dikatakan lebih apa? Bermanfaat. Iya. Terus juga dia bilang wa arsyaq. Arsyaq artinya ahsan, lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Kenapa lebih bagus? Karena ringan lafadznya, mudah dilafatkan. Darab mustaqbal khafid li syartihi mansub bi jawabihi. Mudah, lebih bagus. Wa aujaz, dan ini juga lebih ringkas. Lebih ringkas min qaulil mu'ribin, daripada ucapan orang-orang yang mengi'rab innaha darfun lima yustaqbal minaz zaman. Darab terhadap apa yang akan datang berupa apa? Zaman. Itu sama dengan i'rabnya apa tadi? Out. Iya kan? Cuman kan kalau dibilang darab lima yustaqbal minaz zaman, orang tidak paham tentang amalannya idza. Belum paham tentang amalannya apa? Idza. Paham kan? Kemudian beliau bilang wa fihi makna syarti ghaliba, dan di dalamnya terdapat makna syarat kebanyakannya. Ya, di dalamnya terdapat makna syarat apa? Kebanyakannya. Iya. Kemudian beliau bilang berikutnya lagi sebagai tambahan untuk idza. Ya, ini baru sisi pertama ya, sisi pertama. Wa taqtasu idza hadhihi bil jumalil fi'liyah. Idza yang seperti ini maknanya khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi, itu khusus untuk jumlah apa? Fi'liyah. Nah, faidan syaqqatis sama. Iya, ya kan? Faidan syaqqatis sama. Wa amanah, adapun contoh idas sama unsyaqqat, gimana ini? Tadi katanya ida yang seperti ini khusus untuk jumlah apa? Fi'liyah. Ini idza sama'un syaqqat masuk di mana ini? Di mana dia masuk ini? Kan ismiyah. Gimana ini? Fahmamulun ala idmaril fi'il. Maka dibawa ke disembunyikan fi'ilnya. Yaitu maksudnya asalnya itu idan syaqqatis sama'un syaqqat. Cuman dihilangkan yang pertama karena dicukupkan untuk terhadap yang kedua saja. Jadi idza sama'un syaqqat ini asalnya apa? Idan syaqqatis sama'un syaqqat. Antum bisa paham ini? Itu maksudnya disembunyikan fiilnya. Disembunyikan fiil. Mithal inimru'un khafat, inimra'atun khafat. Apa aslinya? Sama ini tadi. In khafat, imra'atun khafat. Antum bisa pahami? Itu aslinya. Wa qadatustama'lu lil madi, kan tadi kan goliban kebanyakannya kan bermakna syarat. Wa qadatustama'lu lil madi, kadang digunakan untuk perkara yang madi, kadang digunakan untuk itu. Ya, kadang digunakan untuk perkara yang madi. Iya. Maksudnya yaitu dzarfan lil madi. Dia dzarf untuk yang telah lewat. Kalau tadi kan seharusnya kan dzarfun mustaqbal. Itu asalnya.
Itu asalnya. Dia adalah dorob untuk apa? Mustakbal. Tapi kadang dia dorob lil madi. Dorob untuk yang telah berlalu. Contoh, wa idza ra'au tijaratan aw lahawanin faddu ilaiha. Kalau mereka telah melihat, bukan akan melihat. Kalau mereka telah melihat tijarah atau lahawan, maka infaddu ilaiha, mereka langsung pergi kepadanya. Jadi ini kan bukan kalau mereka akan melihat, tapi maknanya apa? Telah. Anda paham ini? Kalau mereka telah melihat, Anda bisa paham ini? Jadi kadang bermakna apa? Madi. Tapi ingat, kode. Kadang. Iya. Ini sisi pertama. Intinya sisi pertama ini dorob. Khafid li syartihi mansubun bijawabihi. Ini yang pertama. Sisi kedua untuk idza wataratan yuqal fiha, kadang juga dikatakan padanya harf mufajaah, tapi ini kan memang beda. Dinamakan idza ini adalah huruf apa? Mufajaah, bermakna fajaah, tiba-tiba. Tentunya namanya harf mufajaah ini taktasu bil jumali al ismiyah. Ini khusus pada jumlah apa? Ismiyah. Jadi dia bukan dorob maknanya, tapi apa? Harf mufajaah. Lihat, nah wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda. Dia cabut tangannya, dia keluarkan tangannya dari kantongnya, maka tiba-tiba dia bercahaya. Lihat maknanya idza. Dia bukan maknanya jika, tapi bermakna apa? Tiba-tiba. Iya, cuma pertanyaannya kata beliau, hal hiya harfun au ismun. Kalau dia sebagai kalau yang pertama tadi kan dorob. Paham kan? Iya. Dorob. Namanya dorob ya isim. Namanya dorob adalah apa? Isim. Sekarang ini yang idza pujaiyah ini, apa dia? Apakah dia huruf atau isim? Ya. Kemudian kalau dia dorob makan atau zaman? Kalau dia dorob makan atau zaman? Aqwal. Ada banyak pendapat. Ya. Kan ada yang mengatakan idza isim. Terus mereka berselisih, kalau dia isim berarti kan dorob. Dorobnya zaman atau makan. Ya, dorob zaman atau makan. Dalam hal ini banyak pendapat. Tentunya diambil di kitab-kitab yang tinggi. Terkait dengan idza sendiri. Ya, walaupun banyak dari ulama bahasa berpendapat kalau idza dia pujaiyah, dia huruf. Dia adalah apa? Huruf. Iya. Karena kenapa? Karena datang dalam sebagian kalimat Arab itu tidak ada amilnya. Tidak ada apa? Amilnya yang beramal padanya. Nah, huruf kalau dia sebagai huruf, kalau dia dzaraf kan pasti ada amilnya. Sementara kalau dia sebagai huruf, ya boleh tidak ada amilnya. Dan alasan-alasan lain yang mereka katakan yang membuat mereka memilih idza pujaiyah ini sebagai apa? Huruf. Wa qad ijtama'ata fi qoulihi ta'ala, telah berkumpul dua sisi ini dalam firman Allah Ta'ala, yaitu yang pertama dan kedua. Idza yang darb mustaqbal khafid li syartihi mansub bi jawabihi, dan idza al fujaiyah. Maksudnya begitu. Bukan terkumpul di dalamnya antara huruf dan isim yang ini, bukan. Maksudnya dua sisi kan untuk idza. Terkumpul dalam firman Allah, "Tsumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun." Lihat, "Tsumma idza da'akum." Idza darb mustaqbal. Kemudian apabila kalian dipanggil dengan panggilan dari bumi, idza antum takhrujun. Idza yang kedua, fujaiyah. Tiba-tiba kalian keluar. Paham ini? Jadi ini dua sisi idza. Sebenarnya bukan dua sisi, satu, masing-masing punya, tapi kan ada idza pujaiyah, ada idza apa? Darab. Cuman karena sama lafadznya maka dibilang dua sisi i'rab. Jadi satu khusus jumlah fi'liyah, yang kedua khusus jumlah apa? Ismiyah. Selesai, yang kedua yang memiliki dua sisi. Ana utsalid, jenis yang ketiga maja'ala salasati aujuh. Apa yang datang di atas ya tiga sisi. Jadi tiga sisi i'rabnya. Wa huwa sab'un. Kalau ini ada 7.
Ada 7. Kan semuanya 20. Ini ada 7 yang 3 sisi. Idaha salah satunya id. Id sering kita dapatkan. Id. Faiqol fiha. Dikatakan juga padanya irobnya. Di antara salah satu irobnya. Dorpun 5 madho minaz zaman. Lawannya ida. Ini dorob terhadap apa yang telah berlalu dari zaman. Ya dorpun zaman. Apa? Kalau ida dengan tadi kan dorpun mustaqbal. Kalau ini, jadi ini bedanya ida dengan id. Ya kalau id itu yang telah berlalu, kalau ida yang akan datang. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tadkhulu alal jumlatain. Ini keunggulannya lagi. Dia masuk pada dua jumlah. Jumlah apa itu? Ismiyah dan fi'liyah. Nah, contoh wadhkuru id antum qalil. Jumlah apa dia masuki? Ismiyah. Wadhkuru id kuntum qalil. Jumlah apa? Fi'liyah. Maknanya semuanya madhi. Ingatlah ketika dulu kalian sedikit. Ingatlah ketika dulu kalian sedikit. Anda paham ini kan? Jadi maknanya apa? Madhi. Anda bisa paham ini? Wa qad tusta'malu lil mustaqbal. Tapi kadang digunakan, ini belum sisi kedua, ini masih cabang dari yang pertama. Kadang digunakan untuk yang mustaqbal, akan datang. Iya, seperti nah contoh, tapi ini kadang ya, idil aglalu fi a'nakihim. Ketika nanti rantai-rantai itu di leher mereka. Ini kan telah berlalu atau akan datang? Akan datang. Jadi kadang begitu. Jadi perhatikan ini. Ini sisi pertama. Kan dia punya 3 sisi kan? Sisi pertama ini bermakna dorob 5 madom minaz zaman. Watarotan harf mufajaah. Kadang juga id bermakna apa? Harf mufajaah. Kadang juga id bermakna apa? Harf mufajaah. Harf ya harf. Kalau tadi kan dorob berarti isim. Ini harf. Kaqaulihi fabainamal usru id darat mayasir. Ketika pada waktu terjadi kesulitan, maka tiba-tiba datang kemudahan. Jadi maknanya iddarat tiba-tiba datang. Iya, mayasir kemudahan. Anda bisa paham ini? Jadi id di situ maknanya apa? Tiba-tiba. Seperti makna iddah jenis kedua. Berarti kan dia bisa mengambil iddah yang pertama, tapi lawan maknanya. Bisa dorob tapi maknanya madhi. Kalau ini bisa juga bermakna iddah yang mana? Yang kedua, yaitu iddah pujaiyah. Paham kan? Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, watarotan harfu ta'lil. Kadang dia bisa menjadi harfu ta'lil, huruf yang menunjukkan sebab. Menunjukkan apa? Sebab. Kaqouli ta'ala, wala yanfa'akumul yaum id dolamtum. Maka tidak ada yang bermanfaat bagi kalian pada hari ini id dolamtum. Nah, karena sebab kedoliman kalian. Bukan bermakna jika atau tiba-tiba, bukan. Tapi maknanya di sini apa terjemahannya? Karena ta'lil, sebab. Karena kalian dolim. Karena kalian apa? Dolim. Antum paham maknanya? Ini nanti Masya Allah yang perlu antum perhatikan dalam kalam. Intinya 3 makna. Madhi, fujaah, dan ta'lil. Asania yang kedua, kan ada 7 ini. Kedua, asania lamma. Ini lamma bermasalah, 3 sisi dalam i'rab. Lamma, faiqol fiha. Yang pertama maka dikatakan padanya, pinah pada contoh lamma ja'a Zaidun ja'a Amr, harf wujud li wujud. Kan artinya kan tatkala datang Zaid, datang Amr. Berarti ini namanya huruf wujud li wujud. Huruf yang menunjukkan ada karena ada. Lihat, tatkala datang Zaid, datang Amr. Datang Amr kapan? Karena ada Zaid. Ini dibilang ada Amr, ada Zaid. Anda paham kan? Misalnya ada Pak Sunat, ada Atir. Nah, misalnya. Jadi ada karena ada. Ada karena ada. Harf wujud li wujud. Yang pertama. Terus tempatnya
wa taqtassu bil madi. Perhatikan baik-baik. Dia terkhusus untuk fi'il madi. Jadi kalau ada lamma masuk pada fi'il madi, artinya itu harfu wujud li wujud, itu i'rabnya. Perhatikan, tatkala. Anda paham ini? Jelas ini? Wa za'amal Farisi wa mutabi'u annaha dharfun bima'na hin. Al-Farisi menyangka dan yang mengikutinya bahwasanya dia dharf bermakna hin, ketika. Itu yang dikatakan oleh siapa? Al-Farisi. Tapi i'rab pertama tadi yang mantap. Harf wujud li wujud. Ada karena ada. Wa yuqal fi hafina, dan dikatakan padanya pada contoh. Ini sisi kedua maksudnya. Ini sudah sisi keberapa? Kedua. Dikatakan pada contoh. Balamma yaduku adabi. Ini mudah. Ini yang kita pelajari juga selama ini. Ini harfu jazmin. Dah, ini adalah huruf apa? Jazm. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Itu lengkapnya. Harfu nasbin wa jazmin wa qalbin. Harfu jazmin, huruf yang menjazam. Linafil mudhari wa qalbihi madiyah. Itu dulu bilang. Pendeknya harfu nasbin yang ditumpah dulu. Harfu nasbin wa jazmin wa qalbin. Huruf yang bermakna penafian, wa jazmin menjazam, wa qalbin membalik makna fi'il mudhari dari hal istiqbal menjadi madhi. Paham? Lihat, beliau bilang harfu jazmin, huruf yang menjazam, linafil mudhari, untuk menafikan fi'il mudhari, karena khusus masuk pada fi'il mudhari yang ini. Kalau dia menjazam berarti khusus masuk pada fi'il mudhari. Wa qalbihi madiyah, dan merubah maknanya menjadi madhi. Muttasilan nafyuhu, yang bersambung penafiannya yaitu bil hal sampai sekarang. Jadi maksudnya kalau antum bilang lamma yaduku, mereka belum merasakan adab Allah, yaitu dulu sampai sekarang ini. Itu bedanya nanti dengan lam. Kalau lam menafikan madhi tapi tidak sampai sekarang. Bisa sampai sekarang, bisa seterusnya. Tapi kalau ini hanya sampai sekarang saja. Antum bisa pahami? Kalau lam menafikan dulu, sekarang, bisa akan datang. Seperti lam yalid. Allah tidak beranak. Kapan? Dulu, sekarang, dan akan datang. Anda paham? Kalau lama menafikan mudharinya itu menjadi menafikan madhi sampai sekarang. Lihat, lamma yaduku adabi. Mereka belum merasakan adabku. Kapan? Dulu, sekarang, akan datangnya? Pasti akan merasakannya. Pasti akan merasakan adab Allah. Anda paham ini? Jadi, makanya beliau bilang muttasilan nafyuhu, bersambung penafiannya itu bilhal sampai sekarang ini, mutawaqqa'an subutuhu, dan dinantikan terjadinya. Iya kan? Seperti ini, balamma yaduku adabi, bahkan mereka belum merasakan adabku, yaitu akan rasakan. Mereka akan merasakannya, mereka menantikan tetapnya hal itu. Anda bisa paham ini? Makanya beliau bilang ala tara, tidakkah kamu melihat annal ma'na annahum lam yaduku, bahwasanya maknanya mereka belumlah merasakannya ilal an sampai sekarang. Wa anna dauqahum lahu mutawaqqaun, bahwasannya dauqahum mereka ditimpa oleh itu, siksaan itu mutawaqqaun, itu dinanti. Paham kan? Mereka akan merasakannya. Dipahami ini yang pertama, ini yang kedua. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ini yang kedua. Paham ini Ridwan? Yakin? Yang ketiga, sisi yang ketiga, dan ini sisi yang terakhir untuk lamma, wa yuqal fiha harfu istitsna. Ini yang aneh. Dikatakan padanya juga huruf pengecualian, termasuk adatul istitsna, alat-alat pengecualian. Iya? Dibilang ansyudukallah lamma fa'alta. Ansyudukallah, saya minta kepada kamu dengan nama Allah.
lamma fa'alta, kecuali kamu lakukan. Lamma bermakna apa? Kecuali. Yaitu beliau bilang, ma as'aluka illa fi'lak. Ini makna, itu tadi makna secara perkatanya. Tapi makna secara umumnya jadinya, ma as'aluka illa fi'lak. Saya tidak meminta kecuali perbuatanmu saja. Jadi maknanya lama apa? Illa. Bermakna istitna. Sama dengan firman Allah, wa minhu, di antaranya mereka katakan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidak satu jiwa pun kecuali padanya ada apa? Hafid. Paham maknanya ini? Fi qiraati tasdid, tapi pada bacaan orang yang mentasdidnya lama. Kan kalau di qiraat tahfidz lama itu kan berarti in adalah mukhaffaf mina sakila. Iya, terjemahannya bukan illa. Terjemahannya sungguh setiap jiwa pasti ada penjaganya. Karena lamnya lam taukid. Lam apa? Taukid. Jadi ma-nya enggak. Paham ini? Jelas ini. Antum bisa paham ini? Jadi kan ini syaratnya harus dibaca tasdid, baru dia bermakna apa? Illa. Kalau dibaca takhfif, dibaca lama 'alaiha hafid, maka enggak bermakna itu. Sudah keluar dari pembahasan kita. Ala taru annal makna ma kullu nafsin illa 'alaiha hafid. Tidakkah kamu melihat bahasanya maknanya ma kullu nafsin, tidak ada seorang jiwa pun kecuali atasnya ada penjaganya. Paham kan? Kemudian beliau ingatkan walal tifata ila ingkaril jauhari dalik, dan tidak perlu menengok kepada pengingkaran al-jauhari terhadap makna yang ketiga ini. Karena al-jauhari bahwa dia pernah mengatakan bahwa lamma bermakna illa itu ghair ma'ruf fil lughatil Arab. Tidak dikenal dalam bahasa Arab. Tapi beliau bilang, Ibnu Hisham bilang, tidak perlu ditengok kepada pengingkaran al-jauhari, kan ada datang dalam bahasa Arab. Anu paham kan? Iya. Jelas ini? Jelas kan? Selesai. Lamma. Iya. Kemudian berikutnya tsalitsah, yang ketiga na'am. Iya, dia punya berapa sisi? Ini 3 sisi juga na'am. Faiqal fiha, maka dikatakan padanya harfu tasdiq, sama huruf pembenaran. Idza waqa'at ba'dal khabar, berarti sama dengan ajal. Kalau dia terletak setelah khobar. Tahu khobar? Jumlah apa? Khobariyah, bukan insya'iyah. Seperti koma zaidun. Ma koma zaidun. Antum bilang apa? Naam. Ada orang bilang koma zaidun? Naam. Ma koma zaidun? Naam. Bukan bertanya. Tapi jumlah apa? Khobariyah. Kan kalau istifham sudah insya'iyah. Kalau istifham sudah apa? Insya'iyah. Yang kedua, posisinya dia bisa sebagai waharfu i'lam, huruf yang bermakna pengumuman, berita. Idza waqa'at ba'dal istifham. Ini kalau terletak setelah istifham. Lihat, hal qama zaidun? Ada orang bertanya, hal qama zaidun? Apakah Zaid berdiri? Antum bilang, na'am. Berarti antum apa? I'lam. Antum beritakan kalau Zaid apa? Berdiri. Betul. Jadi beda nama. Kalau bukan setelah istifham namanya tasdiq, harfu tasdiq. Tapi kalau jumlah istifham maka namanya apa? Harfu i'lam. Perhatikan i'rabnya itu harfu i'lam. Yang ketiga dan ini yang asing ya, dianggap asing oleh sebagian, dia bilang harfu wa'din ba'da tolab. Dia menunjukkan harf yang menunjukkan janji setelah tolab. Tolab ya tolab yang dimaklumi selain khabar. Seperti ahsin ila fulan, berbuat baiklah kepada si fulan. Ini kan perintah kan? Amar. Antum bilang apa? Naam. Apa maksudnya itu? Antum janji bahwa antum akan berbuat baik. Makanya dibilang harfu wa'din, huruf yang menunjukkan apa? Janji. Paham? Besok Numan pergi kau beli ayam. Antum bilang apa Numan? Berarti antum apakan itu? Berarti insya Allah. Iya, karena besok. Antum paham kan? Jelas ini?
Jelas untuk paham ini? Nah itu yang keberapa itu? Yang ketiga. Dan itu selesai. Kemudian beliau bilang wa min maji'iha lil ilam, di antara dia datang untuk ilam, makna yang keberapa? Kedua, qaulu ta'ala fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian dengan benar? Qalu na'am. Ya, kami umumkan sekarang kami sudah dapat. Ya kan? Kami beritakan kami sudah dapat. Wa hadzal ma'na lam yunabbih alaihi Sibawai. Makna ini yaitu bermakna ilam tidak diingatkan atasnya oleh Sibawai, luput dari beliau Sibawai. Fa innahu qol, maka sungguhnya dia berkata idatun wa tasdiq, yaitu Sibawai berkata makna na'am adalah idatun wa tasdiq. Idatun wa'dun wa tasdiq. Tasdiq apa maksudnya? Pembenaran setelah khobar. Walam yazid ala dalik, dia tidak menambah atas hal tersebut. Tapi yang benarnya ada berapa? 3. Yang benarnya ada 3. Paham kan? Iya. Kemudian Arabiah. Gimana? Kan saya tidak ada jamku. Aku tahu berapa jam. Tidak Ridwan. Berapa jam? Biar nih. Baik, belum habis berarti. 50 nih. Iya. Balik nih. Iya, jadi iya kan sisa. Betulkah? Arabiah yang keempat. Bikasril hamzati wa sukunil ya. Di kasroh hamzanya dan disukun ya-nya. Bukan mudah sekali. Wahya bimanzilati na'am. Ini sama dengan na'am. Na'am punya berapa? 3. Sama dengan illa annaha taktasu bil qasam. Hanya saja dia spesialisnya khusus untuk sumpah. Paham Muhammad? Khusus untuk siapa dia? Sumpah. Nah, kul wa rabbi innahu lahaq. Ada paham ini? Jadi dia itu khusus sebelum sumpah. Itu dia. Kalau na'am kan umum. Kalau na'am apa? Umum. Tapi penggunaannya dia bisa harfu tasdik, bisa harfu i'lam, bisa harfu apa? Wa'din. Bisa harfu wa'din. Al-khamisah yang kelima. Tuh, tanggung tuh. Kan sudah 4. Kan 7. Sudah dulu. Alhamdulillah, berarti besok kelima. Baru berapa juga? 3 lembar nih. Iya, alhamdulillah. Masa 3 lembar? Itu bye-bye dulu. 1, 2. Sedikit je. Nah, biasa ke 7, 8. Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita lanjut lagi besok. Mudah je ini. Cuman begitu je. Cuman dikasih tahu kalau ada huruf ini, maka perhatikan ini i'rabnya. Itu penting sekali dalam tafsir Al-Quran, tafsir hadis. Itu diperlukan sekali. Karena nanti kalau antum dapat di Al-Quran, tidak selamanya maknanya itu. Tidak selamanya apa? Maknanya itu. Paham kan? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut besok yang kelima dan selanjutnya, insyaallah. Iya, ingat kita masih di berapa sisi? 3. Yang datang dalam 3 sisi, insyaallah. Alhamdulillah. Pokoknya nanti itu intinya sebenarnya yang kita pelajari kan cuma 12 saja. Intinya bab 3 ini kan kita akan berbicara tentang berapa huruf? 20 huruf. 20 ini terbagi 8. Nah, ini sudah 3. Ini kita ketiga. Berarti sisa 5. Kan 5. Sisa 5. Betul. Sisa 5 bagian. Alhamdulillah.
Subhanallah, alhamdulillah. Apa namanya? Dia bilang kalau datang pertanyaan bentuknya istifham, kalau kita jawab bala bermakna na'am, kalau dijawab na'am bermakna la. Gak tahu itu. Iya. Karena na'am tadi bermakna tiga saja, Ustaz. Nah sebenarnya salahnya itu balakan setelah nafi. Mungkin campur, mungkin sedikit hafalan. Kan tadi kan ketentuannya kalau bala jawaban nafi. Jawaban untuk nafi. Kalau ada penafian, alastu birabbikum bala, begitu maksudnya. Maknanya tetap na'am, bukan penafian. Tapi penggunaannya biasanya itu bala setelah nafi. Nah, kalau na'am, tadi bisa setelah khobar, maknanya tetap iya. Masa kalau na'am nafi? Gimana caranya? Nah, kan tidak ada berarti kan tiga nih. Kan kita sudah dijelaskan di sini oleh Ibnu Hisham sisinya berapa? Tiga. Pertama, tasdik, membenarkan. Yang kedua, i'lam. Iya, yang ketiga, wa'ad. Jadi kalau ditambah maknanya nafi, 4. Nah, yang 3. Alhamdulillah. Ada yang bilang ini Ustaz, mungkin ketika alastu birabbikum qalu bala, ini bermakna na'am, tapi di penggunaannya karena ada nafi. Tapi kalau dibilang qalu na'am, berarti bermakna la. Mungkin begitu ya? Mungkin, tapi kan tidak ada begitu. Kan iya, maksudnya tapi kalau begitu maksudnya, tapi kan tidak ada. Tidak ada penggunaannya dia di situ. Maksudnya memang digunakan bala, tidak na'am. Kalau ada apa? Penafian. Jadi kalau ada orang bilang na'am, salah jawabannya. Karena kalau ada penafian, apakah diawali oleh istifham atau tidak, itu jawabannya apa? Bala. Anda paham kan? Iya kan? Ada istifham di awalnya atau apa? Tidak. Jawabannya bala. Yang penting ada apa? Penafiannya. Iya kan? Nah, jawabannya bala. Kalau dia jawab pakai na'am, ya gimana? Memang penggunaannya itu bala. Iya. Nah, walalam. Kalau Iqbal pernah dapat? Kan sama ya, Abdul. Kan misalnya kalau diartikan alastu birabbikum, bukankah saya adalah Tuhan kalian? Kalau dia jawab na'am, berarti engkau bukan Tuhan saya. Karena jawabnya na'am. Dan coba kalau dijawab bala, bahkan engkau adalah Tuhan kami, begitu. Jadi kalau na'am berarti menafikan kita yang sebelumnya, bukan nanti takut, Ustaz. Jadi coba kalau dilanjut, na'am anta rabbuna. Nah, kalau disambung begitu, Ustaz. Tadi kalau misalnya kalau na'am saja, Kan pasti ada sambungannya. Karena ini itu na'am, itu biasanya setelah na'am terjadi penghilangan jumlah. Selalu begitu. Setelah na'am, setelah bala, itu terjadi penghilangan jumlah biqorina. Hilang mubtada khabarnya. Nah, hilang mubtada khabarnya atau hilang jumlah fi'liyah. Misalnya untuk bilang ini, aja'a Zaidun. Na'am, ja'a Zaidun. Masalahnya pasti ada yang hilang. Tidak ada takdirnya. kalau alaisa ja'a Zaidun, Alaisa ja'a Zaidun. Apakah Zaid tidak Hah? Zaid datang. Bukankah Zaid datang? Naam, berarti apa? Berarti saya tidak datang kalau na'am jawab. Hah? Iya. Jadi maknanya Nabi. Kalau bala, ya alaisa ja'a Zaidun. Kalau bilang bala, Berarti kita tetapkan kedatangannya Zaid. hmm. Kalau bala, kalau na'am berarti menafikan kedatangannya Zaid. Begitu mungkin maksudnya tadi. Oh begitu mungkin ya. Susah juga itu ya. Jadi maksudnya kan secara akal. Iya, tapi semuanya bagaimana kalau ditakdirkan setelahnya? Tapi yang jadi masalah bala kan bermakna na'am. Memang begitu.
Kan balanya kan bermakna na'am. Sama dengan na'am, kan begitu. Cuman penggunaannya sama dengan sekarang i. Kan ada 3 sekarang. Ada bala, ada na'am, ada i. Tah? 3 sekarang ini, 3 penggunaannya. Sebenarnya itu bukan maknanya yang dibahas, tapi penggunaannya. Di mana ini posisinya bala? Ketika ada orang membahas maknanya, ini sudah keluar dari asal di pembahasan. Kan ini kita penggunaannya fokusnya. Kalau makna sama aja semuanya. Karena kalau ditakdirkan sama semua aja. Mau antum bilang i, na'am, bala sama semua aja. Mau nafi atau tidak. Misalnya gini, antum bilang begini. Contoh biasa. Ja'a Zaidun. Bala. Apa bilang? Bala, ja'a Zaid. Kan begitu. Sama aja antum bilang na'am, ja'a Zaid. Itu kan takdirnya semua begitu. I, ja'a Zaid. Sama aja tak? Sekarang saya nafi. Ma ja'a Zaid. Bala, ma ja'a Zaid. Na'am, ma ja'a Zaid. I, ma ja'a Zaid. Kan sama aja ini. Karena maknanya itu sama aja jadinya. Kalau kita membahas apa? Maknanya, karena itu apa yang sebelumnya itu pasti ditakdirkan setelahnya. Dan ketika ditakdirkan setelahnya, berarti sebelumnya itu sama dengan setelahnya. Setelahnya sama dengan sebelumnya. Kan pasti begitu. Berarti jawabannya nanti itu sama aja artinya. Dah? Betul nggak? Misalnya, alastu birabbikum, kata Allah. Kalau dijawab na'am, ana rabbukum. Kan begitu. Kalau bala ana rabbukum. Itu sama sih maknanya kalau berbicara makna. Sebenarnya pembicaraan para ulama itu penggunaannya. Kapan digunakan makna? Kapan digunakan bala? Kapan digunakan na'am? Kapan digunakan apa? I. Nah, iya. Ini makanya lebih fokus Ibnu Hisham penggunaannya karena memang maknanya sama. Sama dengan am sama au. Am sama au di huruf ataf. Kan sama sih maknanya atau. Tapi penggunaannya, begitu. Penggunaannya yang dibahas. Itu bahasanya antum. Bahasa pasar itu, Pak. Kita kan dah bahas bahasa pasar tuh. Hah? Naam sama. Tidak, penggunaan di percakapan namanya. Nah, penggunaan di dunia percakapan ya aywa. Dah? Udah kan?